Selamat datang di Luxnatic YouTube channel yang selalu menginspirasi para fashionista dan penggemar luxury brand. Topik yang dibahas kali ini adalah tentang brand Hermes. Hermes adalah salah satu label fashion tertua yang tetap eksis. Hermes didirikan pada tahun 1837 oleh Thierry Hermes. Tas kulit pertama mereka diperkenalkan pada tahun 1920-an. Dan mereka memulai tren pembuatan tas yang dinamai oleh wanita terkenal dan glamour. Apa yang terlintas di kepala kamu saat melihat tas desainer terkemuka seperti Hermes? Model tas yang mewah atau harganya yang selangit? Sebelum kamu jawab pertanyaannya, berikut 13 fakta tentang Hermes yang harus kamu ketahui. Pertama, tas Hermes pertama dirancang untuk membawa pelana pengendara kuda. Produk asli mereka adalah pelana dan peralatan berkuda. Tas pertama Hermes dibuat pada tahun 1900 dan dirancang untuk membawa pelana yang didesain khusus. Saat ini, Hermes masih membuat produk berkuda untuk para penunggang kuda. Kedua, Hermes adalah bisnis keluarga yang serius. Pendiri Hermes, Thierry Hermes, mewariskan bisnis kepada putranya Charles Emile Hermes, yang kemudian menyerahkan bisnis pada dua cucunya, Adolphe dan Emily Maurice. Pewaris berikutnya adalah orang yang pertama tidak memiliki hubungan darah, namun hanya karena hubungan pernikahan. Robert Dumas adalah menantu dari Emily Maurice. Ketiga, nama tas Kelly Hermes dinamakan karena Grace Kelly menggunakan tas Hermes untuk menyamarkan kehamilannya. Ini adalah foto Grace Kelly, putri Monaco, pada saat dirilis pada tahun 1956. Cara dia membawa tasnya ditempatkan dengan baik untuk menutupi kehamilannya. Semenjak itu, publik menyebut istilah tas Kelly. Hermes baru segera membuat nama resmi tas tersebut setelah kejadian itu. Tidak disangka nama Hermes Kelly terinspirasi dari kejadian yang tidak terduga. Keempat, tas Kelly pertama yang dibuat oleh Hermes yang dirancang untuk istri Emily Maurice, yakni Hedwig Maria Annette Loewitz, dalam tampilan cinta dan pengabdian yang luar biasa. Emily Maurice melakukan apa yang dilakukan para suami ketika istrinya tidak dapat menemukan tas yang disuka di seluruh Paris. Malahan, dia membuatkan tasnya loh. Jadi meleleh. Kelima, Hermes adalah orang yang pertama membawa resleting ke Prancis pada tahun 1914. Ketika putra Thierry mengambil alih perusahaan, Hermes diberi hak eksklusif untuk resletingnya, dan begitu pula merek pertama yang membawa ke Prancis. Setelah itu, Hermes membuat jaket golf untuk Edward, the Prince of Wales. Keenam, Hermes adalah salah satu merek fashion pertama yang meluncurkan toko online. Mereka mungkin label klasik dengan sejarah yang kaya, tetapi sekaligus juga berpikiran maju. Toko online Hermes diluncurkan pada tahun 2001, sementara banyak luxury brand lainnya belum melakukannya. Wow, keren! Ketujuh, tas Birkin yang hits itu dinamai oleh artis Jane Birkin karena dia menginginkan versi yang lebih besar dari tas Kelly. Pada tahun 1978, Hermes dijalankan oleh Jean-Louis Dumas. Dia bertemu Birkin dalam penerbangan awal 1980-an. Secara kebetulan, dia berkomentar tentang tas Kelly yang terlalu kecil untuk digunakan sehari-hari. Ketika itu, tas Birkin lahir. Jane Birkin mendapatkan sedikit royalti dari Hermes untuk setiap tas yang dijual dan disumbangkan untuk amal. Kejadian yang tidak terduga lagi menginspirasi lahirnya tas Birkin. Kedelapan, setiap shawl La Maison de Carl terbuat dari 300 kepompong ulat sutra dari pohon mulberry.
Hermes selalu menghargai kain dari bahan alami bukan artificial atau buatan manusia. Ini berarti produk yang mereka hasilkan berkualitas tinggi. Untuk memproduksi hasil yang berkualitas tinggi, membutuhkan waktu dan sumber daya yang mahal. Jadi, harganya sepadan kan dengan kualitas produk yang didapatkan? Kesembilan, kotak Hermes oranye yang ikonik dibuat pada masa Perang Dunia II untuk menggantikan kotak aslinya yang berwarna krim dengan tepi berwarna emas. Kemudian Hermes memperbarui kotaknya menjadi warna mustard dan pinggiran coklat. Selama Perang Dunia II, bahan kotak asli ini lebih sulit didapat sehingga mereka menciptakan kotak oranye dan dengan tidak sengaja menciptakan kemasan yang paling ikonik yang pernah ada. Ke-10, dibutuhkan waktu 48 jam kerja untuk membuat satu tas Birkin saja. Pengrajin Hermes akan menghabiskan waktu sekitar 1 minggu untuk membuat satu tas Birkin yang terbuat dari bahan kulit berkualitas tinggi. Ketika mereka mengatakan 48 jam, artinya 48 jam kerja bukan 2 hari. Inilah mengapa daftar tunggu sangat panjang dan harganya selangit. Ke-11, penghasilan terbesar Hermes berasal dari hasil penjualan produk berbahan kulit. Penjualan Hermes dibagi antara lain 30% barang berbahan kulit, 15% dasi, dan scarf 12%. Pada akhir tahun 1970-an, Hermes telah menjadi nama terbesar dalam aksesoris berkualitas. Ini juga membantu mereka berekspansi ke pasar dunia seperti Jepang dan Amerika. Ke-12, harga termahal tas Birkin terjual seharga $221.884. Tas kulit buaya berwarna merah muda fuchsia dengan bertahtakan berlian dan emas putih 18 karat yang dijual di Balai Lelang Christie di Hong Kong pada tahun 2015. Penawar tertinggi tidak hanya menerima tas tangan cantik tetapi juga memecahkan rekor dunia sekitar $20.000 dan menjadi tas tangan yang termahal yang pernah ada. Wow, luar biasa! Ke-13, tas popok putri Kim Kardashian adalah tas Birkin. Tas Birkin Kim Kardashian adalah tas Birkin yang selalu menempati urutan teratas dari daftar tunggu yang harganya mencapai $50.000. Selain popok untuk putrinya, ada iPad favorit, steak keju, dan lollipop. Silakan komen, like, dan share video ini. Terima kasih.